selamat datang di Tarot Channel. Semoga semuanya berbahagia. Kali ini saya akan melakukan pembacaan umum atau general reading untuk zodiak Aries di bulan Januari tahun 2022. Perlu diingat, readingan ini bersifat sangat umum, jadi bisa terbolak dan terbalik, jadi kembali disesuaikan sendiri dengan kondisi teman-teman di luar sana. Readingan ini juga menarik energi secara kolektif, jadi ada kemungkinan ketidakcocokan untuk beberapa individu, jadi kembali disesuaikan saja. Pesan saya adalah ambil pesan yang positif saja dari pembacaan ini dan tetap berkeyakinan teguh kepada Sang Pencipta. Readingan tarot ini hanya bersifat hiburan. Cek kembali Sun, Moon, Rising, Venus kalian, cek kembali Sun, Moon, Rising, Venus kalian masing-masing untuk mendapatkan readingan yang maksimal. Oke, mari kita mulai saja readingan kali ini. Cara reading zodiak Aries di bulan Januari tahun 2022. Cara reading zodiak Aries di bulan Januari tahun 2022. Cara reading zodiak Aries di bulan Januari tahun 2022. Cara reading zodiak Aries di bulan Januari tahun 2022. Cara reading zodiak Aries di bulan Januari tahun 2022. Cara reading zodiak Aries di bulan Januari tahun 2022. Cara reading zodiak Aries di bulan Januari tahun 2022. Kita baca dulu dari segi energinya. Ada beberapa hal yang membuat Anda merasa stuck. Benar-benar stuck banget dengan mungkin segala sesuatu yang berhubungan dengan trauma ataupun berhubungan dengan sebuah kehilangan terhadap sesuatu hal yang di benak Anda di saat ini. Kalau dari segi umumnya, ada beberapa hal yang mungkin Anda merasa sudah sangat terbebani ataupun sangat berada di tingkat paling akhir dari segala sesuatu, dan ini mungkin yang berhubungan sesuatu dengan masa lalu Anda. Makanya saya merasa ada beberapa hal yang membuat Anda trauma di masa lalu, dan ini kembali triggernya itu datang kembali, dan ini berhubungan dengan mungkin support ataupun berhubungan dengan sesuatu hal mental illness, juga bisa dikatakan seperti itu. Mungkin karena ada beberapa trauma yang membuat trigger itu menjadi come out, dan itu berhubungan dengan orang-orang di masa lalu Anda. Oke. Kalau kita masuk dari segi percintaan, ini bisa yang PDKT, couple ataupun yang single. Oke. Jadi kembali disesuaikan saja ya dengan kondisi teman-teman. Ada hal yang dirasa ini sudah benar-benar sangat berat, mungkin berat untuk diceritakan keluar ataupun berat untuk dipikul Anda sendiri, yang berhubungan dengan mungkin depresi Anda, dan depresi ini mungkin berkaitan dengan ketidakmengertian Anda terhadap sesuatu yang mungkin di masa lalu ini pernah merasa kehilangan tentang sesuatu. Jadi anggapannya mungkin ada beberapa dari Anda yang merasa trauma ataupun merasa orang di masa lalu itu tidak lagi ingin bersama Anda, dan Anda memiliki momok ini, walaupun di saat sekarang ini
ada orang-orang baru di dalam kehidupan Anda, tapi Anda masih juga terjebak di dalam kondisi di mana Anda melihat perspektif Anda di masa lalu. Jadi paham ya, perspektif itu yang di masa lalu ini Anda bawa ke masa depan, masa sekarang. Dan di masa sekarang itu Anda struggle dengan seperti trauma ataupun memori-memori sebelumnya yang ada dalam kehidupan Anda. Dan mungkin ada beberapa hal yang dirasa Anda itu kesulitan untuk mempertimbangkan baik dan buruk dari orang masa sebelumnya. Jadi Anda melihat orang sebelumnya itu menjadi orang masa sekarang, atau mungkin Anda juga ada yang mungkin ingin balikan dengan mantan, ataupun mantan ada yang ingin balikan dengan Anda, dan Anda itu masih merasa sakit hati dengan perasaan di masa sebelumnya yang mungkin mereka itu meninggalkan Anda begitu saja, dan Anda merasa kenapa saat ini mereka datang kembali. Oke. Tapi di saat ini juga Anda merasa Anda kesulitan untuk menghandle segala situasi sekarang ini. Anda hanya butuh support mungkin dari teman-teman terdekat ataupun orang-orang di sekitaran Anda. Anda hanya butuh support. Itu juga bisa menjadi support secara emosi, secara berada di sekitaran Anda agar Anda tidak merasa ditinggalkan seperti orang-orang sebelumnya. Dan kalau misalnya ini yang berpasangan, mungkin ada beberapa hal yang Anda merasa sulit lagi untuk dijalankan bersama dengan pasangan ini, karena mungkin ada beberapa sakit hati yang dirasa Anda rasakan di masa-masa sebelumnya, dan sebenarnya ada beberapa pertimbangan yang Anda lakukan saat ini untuk orang-orang tersebut yang dirasa Anda mungkin tidak ingin kehilangan mereka yang Anda sangat cintai, tapi Anda juga merasa seperti Anda nggak sanggup lagi berada di sekitaran mereka. Anggapannya gini ya, Anda mencintai seseorang, tapi orang tersebut itu gaslighting kepada Anda, dan itu membuat mental illness untuk Anda sendiri. Oke. Tapi Anda juga tidak ingin kehilangan mereka. Jadi ini di saat ini Anda itu seperti ambigu sendiri terhadap diri Anda sendiri tentang apa sebenarnya yang Anda inginkan, apa yang Anda inginkan bersama orang tersebut. Anda sebenarnya mencintai mereka, tapi mereka juga anggapannya berimpact buruk untuk kesehatan mental Anda di sebelumnya sampai saat ini. Maka dari itu Anda merasa butuh pertimbangan untuk orang-orang yang di sekitaran Anda, tapi Anda membutuhkan sosok mereka di dalam kehidupan Anda. Tapi Anda juga struggle dengan apa yang Anda hadapi saat ini. Sedikit agak kesulitan sih, dalam artian ini harus bagaimana. Tapi sejauh yang saya tahu, walaupun banyak di antara kalian mungkin merasa struggle dengan depresi ataupun halnya penyakit bawaan yang sudah lama, tetap percaya kepada Yang Maha Kuasa, karena Yang Maha Kuasa adalah pencipta Anda, pencipta kita semua, dan memberikan segala rezeki, rejeki, dan segala halnya, maupun itu cinta ataupun yang lain-lainnya. Oke. Kalau kita masuk dari segi karir, mungkin ada beberapa orang dari Aries yang merasa ini sudah terlalu berat untuk dijalankan di saat ini, dan beberapa dari Aries mungkin ingin adanya rehat atau ingin adanya libur, adanya perasaan damai untuk dirinya sendiri, karena sejauh ini
sudah terlalu banyak para Aries ini berkecimpung dengan sesuatu yang sangat mengikat untuk dirinya, sehingga tidak ada lagi ruang untuk dia untuk merasa bahagia ada dalam kehidupan di saat ini. Karena mungkin pekerjaan terlalu padat, target omset yang terlalu tinggi, ataupun banyak hal yang mungkin juga berkaitan dengan impian di masa lalu, yang ini membuat Anda menjadi tidak ada waktunya untuk istirahat. Di saat ini, Aries ini diberikan waktu untuk mempertimbangkan segala sesuatu ke depannya yang berhubungan dengan pekerjaan, ataupun Anda ingin menginovasikan pekerjaan Anda menjadi sesuatu yang jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih efisien dan fleksibel terhadap pekerjaan Anda. Tapi Anda ini di saat ini merasa Anda harus memiliki bimbingan dari orang-orang yang mungkin menginspirasi Anda di dalam kehidupan Anda untuk kedepannya jauh lebih baik untuk karir. Karena setahu saya ini Aries sangat ambisius orangnya. Saking ambisiusnya, makanya walaupun bebannya sangat berat saat ini, dia tetap memikirkan orang-orang di sekitaran dia yang mungkin berhubungan juga dengan anak-anaknya ataupun impian semasa kecil mereka sendiri untuk menjadi sesuatu yang terrealisasi. Oke. Kalau kita masuk dalam segi keuangan, ada beberapa hal yang dirasa keuangan saat ini itu sangatlah tidak mendukung untuk keuangan Aries. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang mungkin dirasa keuangan pemasukan dan keuangan pengeluaran ini sangat tidak stabil, sudah berada di ujung tanduk, dan Anda merasa Anda mungkin harus menjual beberapa aset yang Anda miliki untuk seperti untuk membayar beberapa cicilan ataupun membayar beberapa bill yang dirasa Anda tidak lagi sanggup. Mungkin bill ini berhubungan dengan masa sebelumnya Anda ataupun masa-masa sebelum saat ini, atau juga bisa berhubungan dengan mungkin anak-anak sekolah, ataupun membiayai organisasi tentang anak-anak yang dimana Anda mungkin sudah menaikkan kontrak dengan hal tersebut, atau ada juga beberapa pesangon yang tidak dibayar kepada Anda, dan itu menjadi anggapannya sebuah janji yang tidak terrealisasi kepada Anda ataupun Anda terhadap karyawan Anda. Dan ada hal yang dipertimbangkan, mungkin dirasa keuangannya saat ini tidak cukup baik dikarenakan ada beberapa hal yang dirasa Anda tidak pantas untuk menerima THR tersebut, atau benar-benaran bosnya lagi nggak ada uang untuk ngebayarnya. Oke. Dan di saat ini Anda sebenarnya hanya membutuhkan uluran support, maupun itu dari keluarga, dari teman, ataupun dari manapun yang dianggapannya Anda membutuhkan. Oke. Jadi mungkin ada tunjangan-tunjangan yang harusnya Anda peroleh, tapi di saat ini dengan sebuah reason ataupun sebuah kondisi yang dimana tidak memungkinkan untuk itu terjadi, tapi Anda juga tetap berharap. Walaupun harapan kecil itu bukan berarti itu nggak ada. Oke. Jadi pesan saya adalah keep positive thinking untuk segala sesuatu. Oke, sampai di sini dulu reading kali ini.
Ingat subscribe, like, dan komen untuk agar saya juga mengetahui kondisi perkembangan Aries di luar sana. Dan ikutin juga sosial media Tarot Channel, Instagram maupun Facebook page. Dan kita bertemu kembali di video berikutnya. Bye!